Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nerunaza, NIM E 2019-2042 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menjawab dari 20 soal. Soal pertama, paparkan definisi akidah sebagai pondasi dalam ekonomi syariah. Pondasi utama akidah adalah suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah yang Maha Esa sebagai sarana hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual. Dalam konsep akidah, setiap aktivitas umat manusia memiliki nilai akuntabilitas ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Akidah yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya good governance dan market discipline yang baik. Konsep akidah akan menjadi dasar bagi pondasi pendukung yang meliputi syariah dan akhlak. Soal nomor 2. Mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah? Maslahah adalah sebagai bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut As-Satibi, maslahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari 5 hal, yaitu agama, jiwa, intelektual, keluarga dan keturunan, dan material. Soal nomor 3. Apa definisi falah? Falah adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dalam segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Untuk kehidupan dunia, falah mencakup 3 pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan itu kehidupan akhirat. Falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi, bebas dari segala kebodohan. Soal nomor 4. Apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam? Konsumsi, komoditi, apa yang diperlukan untuk mewujudkan maslahah. Produksi, bagaimana komoditi dihasilkan agar masalah dapat terwujud. Distribusi, bagaimana sumber daya dan komoditi distribusikan sehingga mencapai maslahah. Soal nomor 5. Jelaskan permasalahan dalam pencapaian falah. Permasalahan dalam pencapaian falah akan permasalahan ekonomi, konflik antar berbagai tujuan hidup, ketidakmerataan distribusi sumber daya, keterbatasan manusia, permasalahan ekonomi, kelangkaan relatif. Soal nomor 6. Apa definisi konsumsi? Merupakan kegiatan muslim dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai maslahah. Soal nomor 7. Bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan, sumber dari fitrah, hasilnya manfaat atau berkah. Maslahah, ukuran fungsi, sifatnya objektif, tuntutan Islam harus dipenuhi atau dipatuhi. Keinginan, sumber hasrat atau nafsu manusia, hasilnya kepuasan. Ukuran preferensi atau selera, sifatnya subjektif. Tuntutan Islam dibatasi atau dikendalikan. Soal nomor 8. Bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah? Kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan suatu akibat
atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Soal nomor 9. Coba terangkan formulasi maslahah. Formulasi dalam maslahah adalah unsur manfaat dan berkah, atau bisa dituliskan sebagai MFB. Maslahah manfaat ditambah berkah. Soal nomor 10. Paparkan cara mengukuran maslahah pada konsumsi yang duniawi atau ukhrawi. Dalam konsumsi, seseorang harus mengikuti syariat Islam atau ketentuan yang sudah Allah SWT tetapkan agar mendapatkan pahala yang besar. Sementara jika kita hanya mementingkan duniawi saja, maka tidak ada manfaatnya dan keberkahan dalam hidup. Sehingga dalam Islam mewajibkan untuk bersedekah, terutama kepada fakir miskin, agar hidup menjadi lebih berkah. Soal nomor 11. Apa yang dimaksud the law of diminishing marginal utility? Yakni hukum ini mengatakan bahwa jika seseorang mengkonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Soal nomor 12. Jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli. Muslim yang peduli mengalami penurunan sebagai mana yang terjadi pada konsumen yang tidak peduli, namun tingkat penurunnya lebih lambat. Muslim yang tidak peduli selalu negatif dan menurun dengan semakin seringnya barang haram yang dikonsumsinya. Soal nomor 13. Jelaskan perbedaan cardinal oprak dan ordinal oprak. Perbedaan antara cardinal oprak dengan ordinal oprak adalah cardinal oprak dapat dihitung atau dapat dihitung menggunakan angka, sedangkan untuk ordinal oprak dapat dihitung menggunakan kurva. Nomor 14. Apa definisi dari marginal maslahah? Maslahah marginal adalah perubahan maslahah baik berupa manfaat atau berkah sebagai akibat perubahannya jumlah barang yang dikonsumsi. Soal nomor 15. Jelaskan maksud dari kebutuhan daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Daruriyat adalah kemaslahat yang keberadaannya sangat dibutuhkan dengan kehidupan manusia. Hajiat adalah kemaslahat yang tingkat kebutuhan manusia padanya tidak berada pada tingkat daruriyat. Tahsiniyah adalah kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Soal nomor 16. Mengapa jika ada keberkahan konsumsi semakin lama menjadi jenuh? Kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa yang dihasilkan atau mubah dapat menjadi suatu hal yang sunnah ketika ditunjukkan untuk hal yang benar, sehingga dapat dinilai sebagai ibadah dan mendapatkannya berkah. Sebaliknya, jika kegiatan ini tidak diniatkan secara benar dan menimbulkan kerugian pada diri maupun pihak lain, perbuatan ini tidak dapat dinilai sebagai ibadah. Soal nomor 17. Mengapa perbedaan barang komplementer dan substitusi? Komplementer saling melengkapi bentuk hubungan antara dua buah barang. Dalam konteks ini bisa dilihat ketika seorang konsumen mengonsumsi suatu barang,
Substitusi saling menggantikan atau kalau dalam komplementer hubungan antara kedua barang adalah positif, tetapi dalam kasus substitusi hubungan keduanya adalah negatif. Hubungan yang negatif adalah jika jumlah konsumsi barang yang satu naik, maka jumlah konsumsi barang lain akan turun. Soal nomor 18. Apa definisi dari komplementer sempurna, dekat dan jauh? Komplementer sempurna terjadi jika konsumsi dari suatu barang mengharuskan tidak bisa konsumen untuk mengkonsumsi barang yang lain sebagai penyerta dari barang pertama yang konsumsi. Komplementer dekat digambarkan jika seseorang mengkonsumsi atau memakai suatu barang, maka ia mempunyai kemungkinan yang besar untuk mengkonsumsi barang yang lain. Komplementasi jauh. Tingkat komplementaritas yang jauh disebabkan karena hubungan antara kedua barang adalah rendah. Soal nomor 19. Apa definisi substitusi sempurna, dekat dan jauh? Substitusi sempurna, hubungan antara dua buah barang dikatakan substitusi sempurna jika menggunakan dua buah barang tersebut bisa ditukar satu sama lainnya tanpa mengurangi sedikitpun kepuasan konsumen dengan menggunakannya. Substitusi dekat, dua buah barang bisa dikatakan substitusi dekat jika fungsi kedua barang tersebut mampu menggantikan satu sama lain, namun demikian penggantian satu terhadap yang lain di sini menimbulkan perbedaan kepuasan yang mereka peroleh. Substitusi jauh, dua buah barang dikategorikan sebagai substitusi jauh jika dalam penggunaan konsumen bisa mengganti satu barang dengan barang lain hanya dalam keadaan terpaksa saja. Soal nomor 20. Berikut berikan contoh masing-masing dua komplementer sempurna dekat jauh dan substitusi sempurna dekat jauh. Komplementer sempurna, konsumsi mobil atau motor pasti harus disertai dengan konsumsi BBM. Begitu juga konsumsi pemakaian ban luar sepeda motor pasti harus mengkonsumsi juga ban dalamnya. Konsumsi tinta printer pasti harus disertai dengan konsumsi pemakaian kertas. Komplementer dekat, konsumsi penggunaan sepatu oleh seseorang. Jika seseorang memakai sepatu, maka kemungkinan besar dia akan memakai juga kaos kaki. Konsumsi teh, maka dia juga mengkonsumsi gula. Di sini terlihat bahwa pemakaian kaos kaki tidak selalu pasti karena ada juga seseorang yang memakai sepatu namun tidak memakai kaos kaki. Begitu juga konsumsi teh tidak selalu diikuti dengan memakai gula. Komplementer jauh, penggunaan baju dengan penggunaan parfum, penggunaan sabun cuci dengan softener. Di sini terlihat bahwa tingkat kebersamaan dalam penggunaan antara barang yang satu dengan barang yang lain lebih tidak pasti lagi jika dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya. Substitusi sempurna, konsumsi terhadap gula. Konsumen tidak pernah mempermasalahkan mengenai asal pabrik mana gula. Konsumen tidak mempermasalahkan karena mereka tidak bisa merasakan perbedaan dalam hal kepuasan yang mereka dapat dari penggunaan gula tersebut. Konsumsi terhadap micin, substitusi dekat, daging sapi dengan daging ayam. Seseorang perokok yang menyukai
merek tertentu, mereka akan membeli merek rokok yang disukai. Namun pada masa tertentu seseorang tersebut bisa saja mengganti merek rokok yang dia beli dengan merek lain. Namun penggantiannya ini jelas menimbulkan turunnya kepuasan yang diterima dari rokok merek lain tersebut. Substitusi jauh. Nasi dan roti. Meskipun roti bisa menggantikan nasi, namun bagi kebanyakan orang Indonesia, mereka tidak akan makan roti sebagai menu utama sepanjang masih ada nasi. Pulpen dan pensil, di mana pensil bisa menjadi pengganti pulpen ketika pulpen tersebut kehabisan tinta. Memang hasilnya tidak sama tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menulis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.